Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Takwa. Penafsiran sejarah agama. Menurut tafsir Ibnu Katsir, takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran di dalamnya. Penafsiran secara bahasa. Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya dan takut akan Allah. Dalam Al-Quran disebut Al-Muttaqin, yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam perkataan Ibnu Abbas, orang-orang yang meyakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintahnya. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jaminan bagi orang yang bertakwa adalah kehidupan di surga yang dipenuhi oleh berbagai kenikmatan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Imran ayat 134. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Surat Az-Zariyat ayat 16. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Surat Az-Zariyat ayat 17. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Surat Az-Zariyat ayat 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Surat Az-Zariyat ayat 20. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ciri orang-orang bertakwa dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Ketika terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzolimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.
keuntungan yang diperoleh dengan bertakwa. Memperoleh Al-Furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, dan segenap kesalahannya serta dosa-dosanya akan diampuni. Memperoleh jalan keluar dari segala ragam problema kehidupan yang dihadapinya, dan akan dianugerahkan rizki tanpa diduga serta dimudahkan segala urusannya. Segenap amalan-amalan solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipermudah urusan akhiratnya, dan dihadiahi surga. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Al-Imran ayat 102. Takwa adalah perwujudan nyata dari rukun iman dan rukun Islam, baik dalam perkataan, perbuatan, dan pengaplikasiannya dalam hubungan dengan sesama manusia. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Surat Al-Maidah ayat 2. Takwa sama dengan beriman dan beramal soleh, ditambah dengan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Itulah derajat ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Rumus dasar takwa yang benar: rukun iman, rukun Islam, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Perintah dan larangan utama: larangan mempersekutukan Allah. Surat Al-Isra ayat 22. Penghormatan terhadap orang tua. Surat Al-Isra ayat 23-24. Penunaian hak terhadap orang miskin dan larangan berbuat boros. Surat Al-Isra ayat 25. Perintah jangan terlalu kikir, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Surat Al-Isra ayat 29. Larangan membunuh anak. Surat Al-Isra ayat 31. Larangan berzina. Surat Al-Isra ayat 32. Larangan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan agama. Surat Al-Isra ayat 33. Larangan memakan harta anak yatim. Surat Al-Isra ayat 34. Larangan taklid buta atau mengikuti syariat tanpa dasar nakli yang jelas. Surat Al-Isra ayat 36. Larangan sombong. Surat Al-Isra ayat 37. Sekian pembahasan kita mengenai takwa. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati. Sampai bertemu di pembahasan topik yang berikutnya dalam sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kekurangan tempatnya ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komen. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.